Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali hari ini saya Rangga Madisa kembali hadir menyapa Anda semua tentunya dalam podcast Bintang edisi 19 berinformasi terbaru dan juga cemerlang. Hari ini kita akan membahas seputar penyelenggaraan penyiaran multimedia di Nusa Tenggara Barat. Hari ini kita telah menghadirkan sosok narasumber yang sangat luar biasa. Untuk itu sapa dulu, selamat datang Bapak Dr. Agus Prihatin Hadi, MSc, yang merupakan pengamat komunikasi Universitas Mataram. Selamat datang Pak. Selamat. Luar biasa sehat hari ini? Ya, alhamdulillah. Baik, dan kita juga hari ini telah menghadirkan Ibu Ajeng Roslinda Motimori MSc yang merupakan Ketua KPID Nusa Tenggara Barat. Selamat datang Ibu, apa kabar, sehat hari ini? Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, untuk itu kita akan membahas sejumlah informasi yang tentunya menarik juga nanti akan kita sajikan ke Sobat NTB dan mari kita bahas. Baik, kita awal diskusi pada kesempatan kali ini bersama dengan Ibu Ajeng. Hari ini juga masih banyak tentunya yang ingin mengetahui lebih lanjut. Apa sih itu KPID dan juga tanggung jawabnya seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali. Sehat Mas Angga? Sehat. Dan alhamdulillah kami juga di KPID sampai hari ini masih menjalankan tugas dan fungsi yang diamanahkan oleh undang-undang. Kami di KPID seringkali dibilang apa sih kerjaannya? Kami itu melakukan fungsi pengawasan terhadap lembaga-lembaga penyiaran. Nah, kembali lagi ada pertanyaan dari masyarakat, emang ada yang masih nonton televisi, dengar radio? Hari gini pertanyaan itu masih ada, kan luar biasa banget gitu kan. Di NTB sendiri mungkin kalau menghitung jumlah lembaga penyiarannya tidak sebanyak di Provinsi Jawa, Sumatera yang sampai 400-600 lembaga penyiarannya. Kita walaupun cuman sekitar 60 kalau radio ya, televisi lokalnya mungkin yang masih beroperasi sampai saat ini yaitu TVRI kalau lembaga penyiaran publiknya, lembaga penyiaran lokalnya Parang TV 9 juga untuk swasta. Nah itu untuk di daerah NTB. Tetapi kami juga kan melakukan pengawasan terhadap siaran-siaran berjaringan yang ada di NTB dan berlangganan. Nah itu jumlahnya ya luar biasa banget. Sehingga kami merasa bahwa penempatan tenaga-tenaga pengawas kami belum mencukupi. Untuk KPI pusat saja itu untuk daerah Jakarta dan se-Indonesia itu baru terpenuhi 150 pengawas. Itu satu gedung itu Mas Angga yang melakukan pengawasan. Kita di NTB alhamdulillah KPID sekarang ini bisa menempatkan di semua wilayah. Kenapa kami menempatkan di semua wilayah? Untuk keadilan berwilayah dan untuk melakukan fungsi-fungsi pengawasan di setiap kabupaten kota yang dulu belum terpenuhi secara keseluruhan. Sekarang alhamdulillah kami sudah bisa menempatkan pengawas di masing-masing kabupaten kota. Tapi itu pun dengan pengawas yang belum mencukupi, tapi kita mencoba semaksimal mungkin dengan sarana dan prasarana dan SDM yang ada. Baik, luar biasa dengan standarisasi produk lokal yang harus ditayangkan atau yang ditampilkan itu 10 dari tayangan TV dan juga 60% dari radio itu apakah sudah terlaksana atau seperti apa Bunda? Nah ini merupakan tantangan terberat yang kami lakukan, belum mencapai maksimal. Tapi tetap kami usahakan itu berjalan secara maksimal karena televisi aja untuk 10% itu mereka berat banget untuk menyiarkan konten lokal 10% di setiap harinya. Begitu juga dengan radio yang lebih besar sekitar 60% itu berat banget mereka. Apalagi di kondisi sekarang. Dengan kondisi lembaga penyiaran yang lagi tiarap semua, yang lagi kita hanya bisa bilang mereka bisa bersiaran itu juga sudah luar biasa dengan kondisi yang ada sekarang. Baik, luar biasa. Berarti dengan standar yang ditargetkan itu apa upaya yang sedang digencarkan atau yang sedang diupayakan dari KPID sendiri?
kami tetap melakukan sosialisasi, literasi segala macam untuk mendorong itu, termasuk juga dengan sistem stasiun jaringan untuk memenuhi peraturan Komisi Penyiaran nomor 2 tahun 2012 itu, terpenuhnya 10% untuk televisi, 60% untuk radio. Tetapi keadaannya sampai sekarang terkait dengan tadi pemenuhan konten lokal, terkait SDM-nya, terkait dengan anggarannya, apalagi sekarang radio dengan lebih banyak yang tidak beroperasi gitu kan. Kalaupun beroperasi mereka hanya menyiarkan lagu-lagu di jam-jam tertentu, dan kalaupun mereka melakukan siaran itu bukan di jam-jamnya primer, tetapi di jam-jam 11, 12 yang penontonnya juga sudah tidur kali. Seperti berarti itu. capaian dan juga jangkauan yang disuguhkan oleh tayangan yang di NTB aja ini belum terlalu masif dan juga belum ada timeline yang jelas gitu, dan diharapkan melalui tayangan-tayangan ini masyarakat NTB juga harus punya mawas diri dan juga punya awareness terhadap tayangan yang disajikan begitu. Sekarang kita beralih ke Dr. Agus, bagaimana melihat keadaan atau mungkin penyebarluasan penyiaran di NTB saat ini? Iya, seperti disampaikan Bu Ajeng tadi, kondisi lembaga penyiaran lokal kita ya, itu kan hidup segan mati enggan ya. Beberapa radio yang dimiliki pemerintah daerah pada umumnya tutup, barangkali hanya Suara Kota ya Pak Ajeng ya. Iya, kalau Kota Mataram. Ya, Kota Mataram yang masih bertahan ya. Kemudian ada televisi, salah orang televisi di Lombok Timur. Karena memang setelah otonomi ini persoalannya bukan hanya pada produksi konten ya, tapi juga pada regulasi, di mana lembaga penyiaran lokal, publik lokal ya, itu kan terganjal dengan aturan pembiayaan, ya itu persoalannya. Kemudian untuk penyiaran swasta, kendalanya adalah pada kue iklan yang sangat sedikit, gitu. Dan ya saya kira sekarang ini lebih banyak orang mengelola radio dan televisi itu semata-mata karena hobi begitu ya. Betul. Bukan untuk mencari keuntungan. Oke, boleh diceritakan mungkin sejarah atau transformasi digital yang saat ini sedang dialami oleh NTB sendiri, dari mulai yang yang katalog sekarang udah beralih ke analog, seperti apa? Oke. Ya, ya dari analog ke digital tadi ya. Oke. Baik. Di tengah intrusi digital yang begitu luar biasa, memang tidak bisa dihindari ya. Mereka yang sebelumnya analog harus berpindah ke digital. Itu untuk lembaga penyiaran. Kemudian digital juga menyebabkan intrusi yang begitu kuat dari lembaga-lembaga non penyiaran. Karena mereka akhirnya bersaing dengan lembaga penyiaran ya, sama-sama memproduksi konten gitu ya. Sehingga sekarang kita tidak lagi berbicara tentang frekuensi radio atau saluran TV ya. Tapi kita sudah berbicara ke arah konvergensi media. Baik. Luar biasa, ini kan terjadi migrasi dari siaran analog ke digital nih Pak. Automatically di semua siaran itu ternyata tidak bisa mencukupi dan juga tidak bisa menjangkau hal yang pembaharuan tersebut. Kira-kira dari beberapa wilayah yang tadi dihentikan itu, apa pergerakan yang memang bisa diupayakan sehingga itu akan masif kembali? Silakan Bu Ajeng. Begini Mas Angga, kita tidak bisa menghentikan teknologi. Ini kan peralihan dari analog ke digital bagian dari transformasi teknologi yang harus kita hadapin. Nah, dari proses ini yang diuntungkan itu sebenarnya masyarakat. Karena mereka sekarang bisa menyaksikan banyak siaran dari lembaga-lembaga penyiaran yang kemarin misalnya cuma bisa nangkap 2 atau 3, itu pun dengan tanda kutip ya, banyak semut-semutnya gitu kan. Tetapi dengan adanya proses digital ini mereka bisa menonton lebih bagus layarnya, terus stasiun televisinya yang ketangkep juga lebih banyak gitu kan. Tetapi itu juga harus ada
teknologi tambahan, istilahnya set-top box itu. Set-top box. Nah, itulah yang ditambahkan di televisinya. Jadi tidak harus membeli televisi baru. Ini prosesnya, kita bicara proses. Dan pemerintah hadir di situ dengan membagikan STB gratis. Tetapi ini juga belum cukup, gitu kan. Nah, kita juga harus pahami bahwa di daerah NTB ini tidak hanya blank spot internet. Tetapi di sini ada blank spot frekuensi. Bukan blank spot siaran televisi gitu kan. Nah, ini contohnya di obel. Ya, kita pernah melakukan di sana dengan KPI pusat. Jadi kalau dengan transformasi digital ini, jadi satu tower itu bisa banyak stasiun televisi bisa di situ. Kalau dulu kan satu tower satu televisi. Kalau sekarang bisa sampai 12. Tetapi kembali itu berbayar. Nah, sekarang yang jadi persoalan adalah yang sudah punya tower-tower ini. Nah, seperti contohnya misalnya TV 9, Lombok TV, itu kan mereka punya tower sendiri. Tetapi mereka tidak bisa pakai tower itu sendiri sekarang, harus menjadi satu dengan satu tower. Istilahnya bergabung dengan beberapa macam stasiun televisi dengan membayar MUK tadi. Nah, ini kan ada bicara bisnis di situ. Nah, KPID tidak bisa masuk ke wilayah itu karena ini urusan bisnis tuh bisnis. Nah, sekarang lembaga penyiaran tinggal nego dengan pemilik MUX. Nah, terakhir kita mencoba mengumpulkan lembaga penyiaran itu untuk memberikan masukan kepada pemilik yang punya kayak TVRI misalnya, jangan mahal-mahal dong gitu kan. Ini kan mereka lagi peralihan, belum sarana prasarana yang kemarin analog harus berubah ke digital dan itu tidak murah gitu kan. Nah, ini memang risiko yang harus kita hadapi. Nah, persoalannya kembali tadi, pemerintah harus hadir di daerah-daerah blank spot siar tadi, blank spot siar namanya. Tapi kalau di yang internet, blank spot internet. Nah, blank spot siar ini banyak di wilayah provinsi Nusa Tenggara Barat. Dengan adanya blank spot siar ini hadirlah pengusaha-pengusaha TV kabel. Nah, ini jadi persoalan gitu loh. Nah, ini yang harus, kan KPID tidak bisa masuk di situ gitu. Yang bisa masuk adalah Kominfo. Nah, Kominfo inilah yang melakukan penertiban, Pak Dokter. Karena TV-TV kabel ini kebanyakan tidak punya izin. Nah, sekarang mereka bermasalah, ribut dengan provider, larinya kan mengadunya ke KPID. Gitu loh. Tetapi kembali, kita punya kewenangan di situ. Kewenangannya apa? Untuk menciptakan iklim penyiaran yang kondusif, yang damai. Nah, ini yang coba kita jembatani sekarang. Dan itu sudah masuk ke ranah hukum. Karena mereka melakukan siaran tanpa izin kepada pemilik hak cipta, Pak Dokter. Gitu loh, melakukan siaran seperti misalnya Indosiar punya hak cipta menyiarkan Euro gitu kan. Nah, mereka mengambil dengan parabola, mereka salurkan ke TV-TV kabel yang ada di masyarakat. Baik, dan itu ternyata ini berbahaya juga. Nah, itu sangat berbahaya karena tadi melanggar undang-undang hak cipta itu. Baik, luar biasa Mona. Berarti kalau bisa berbicara soal jembatan nih dari pihak yang provider ke pemerintah, kira-kira sejauh ini apa yang memang sudah disampaikan ke pemerintah melihat kegaduhan yang terjadi di masyarakat? Kita ini lagi dalam proses, Mas Angga. Jadi dengan adanya kasus ini kita sudah panggil provider. Ada 2-3 provider yang bermasalah di Lombok Timur itu TV kabelnya hampir ribuan, Pak. Karena apa? Ada kekosongan yang harusnya masyarakat mendapat haknya untuk mendapat hak siar tadi, gitu loh. Tetapi itu diisi oleh pengusaha-pengusaha TV kabel. Kembali tadi seperti saya sampaikan, ini belum ada yang berizin. Ada yang berizin sebagian, ada yang sudah berizin. Kalau yang berizin tidak ada persoalan gitu kan. Tapi persoalannya hadir di saat mereka tidak punya izin menyalurkan, mendistribusikan siaran-siaran yang seharusnya mereka tidak boleh distribusikan ke langganannya mereka. Nah,
apakah pemerintah daerah setempat, ini contohnya besok kita akan melakukan audiensi dengan pemerintahan Lombok Timur karena di situ paling banyak pengusaha TV kabelnya untuk memberitahukan, Pak, ini loh pengusaha TV kabel yang ada di daerah Bapak bermasalah hukum loh dengan provider bukan satu, Mas Angga, ada 2 yang sudah masuk, yang satu sudah bisa memaafkan, yang 2 masih nego-nego dengan kami untuk memaafkan karena ketidaktahuan dan kurangnya sosialisasi. Jadi kami tidak bisa memarahi TV kabelnya saja, tapi providernya juga kami marah. Apakah Bapak masuk ke wilayah ini sudah Bapak excuse dengan apa langsung dengan ini pelanggannya gitu kan. Nah, inilah yang harus kita tertibkan dan kita harus duduk bersama. Pemerintah daerah harus hadir di situ. Karena apa? Yang bisa didapat oleh pemerintah daerah adalah melakukan kewajiban. Itu pertama, bahwa pemerintah hadir di saat masyarakatnya tidak bisa menonton televisi. Yang kedua, itu PAD daerah. Jadi kan itu bagian dari usaha, Pak. Jadi kalau mereka melakukan usaha TV kabel, sekian persen mungkin bisa masuk PAD daerah, yang sekian persennya untuk mereka berusaha. Nah, inilah yang akan kami lakukan ke depan karena ini semua masih dalam proses. Karena KPID hanya melakukan kewenangan di saat menertibkan industri penyiaran ini untuk tidak gaduh. Oke, berbicara soal penayangan ini kan juga dapat terdapat 2 sisi, bisa diuntungkan oleh pihak provider dan juga penyelenggara atau juga masyarakatnya sendiri. Apa indikator yang akhirnya mereka tuh melakukan penyiaran tanpa izin gitu? Apakah ada indikator lain ya selain tadi hanya karena murah aja gitu, atau mungkin bisa aja melakukan tindakan yang tidak diinginkan gitu supaya menguntungkan diri sendiri? Apa kira-kira yang melandasi mereka akhirnya melakukan tindakan itu tanpa izin? Pertama, ada peluang usaha. Jadi mereka berpikir kayak mendistribusikan, itu kurangnya pemahaman mereka. Sosialisasi. Itu yang kita hadapi, sehingga mereka berpikir dengan mendistribusikan itu kalau ditegur mati kan itu tidak ada persoalan gitu kan. Tetapi di perjalanan itu kan ketahuan sama provider. Ini kenapa didistribusikan gitu kan. Nah, kalau dia sudah ada kesepakatan dengan provider is oke, tidak ada masalah. Tetapi kalau tidak ada kan provider kan membayar mahal untuk misalnya relay siaran sepak bola apa yang paling sering itu kan pelanggaran di situ, menyiarkan mendistribusikan siaran sepak bola itu. Nah, terus yang jadi persoalan kedua adalah banyaknya orang yang membutuhkan karena kalau mereka pasang parabola sendiri itu kan mahal banget. Tetapi kalau mereka berlangganan kan itu cuma bayar 10.000 sebulan, 15.000 sebulan, tapi dikalikan ratusan kepala keluarga di situ. Nah, kalau seperti itu kan pemerintahnya harus tanggap. Nah, ini terkait dengan teknis penyelenggaraan pemerintah daerah yang langsung berhubungan dengan ini adalah Kominfo gitu kan, untuk segera tanggap apa yang harus dilakukan untuk menertibkan ini. Provider boleh masuk ke wilayah ini, yang punya TV kabel juga bisa melakukan usahanya, tapi apa yang harus dilakukan? Oke, berarti harus ada momen duduk bersama tentunya ya. Harus dijembatani oleh pemerintah daerah karena kalau ini dibiarkan, contoh kasus yang sudah terjadi sekarang adalah saling tuntut di di pengadilan, dilaporkan ke APH dan nggak murah, tuntutannya miliaran. Kan kasihan masyarakat, cuman bayar 10.000 terus mereka kerjanya cuman petani gitu kan, hanya berharap nonton aja padahal. Nah, inilah yang kita himbau, ayo kita coba sosialisasi bersama, kita panggil provider, kita panggil pengusaha TV kabel dan pemerintah harus hadir di situ. Oke, berarti segala aspek itu berarti harus terintegrasi semua Bunda ya, sehingga nanti rangkaian atau mungkin kegiatan penyiaran juga tetap aman-aman saja begitu. Iya, kalau secara regulasi kita sudah lengkap sebenarnya. Dan terakhir kita mendapat 3 anugerah, yaitu daerah peduli penyiaran, KPID inovatif dan kabupaten kota juga yang peduli penyiaran. Baik. Terima kasih. Silakan mungkin Pak Dokter sendiri melihat kenyataan atau relevansi lapangan saat ini bagaimana dari pengamat sendiri? Ya, kalau saya melihat tadi ada beberapa faktor dari Ibu Ajeng ya. Kalau saya melihat satu hal yang sering dilupakan, regulasi ya. Artinya dunia digital berkembang pesat tapi regulasinya tidak bisa mengikuti.
Nah tadi misalnya dari regulasi mulai dari tingkat pusat ya, kemudian sampai daerah. Mungkin untuk kasus usaha TV kabel ya mungkin itu ranahnya daerah ya. Bagaimana mereka membuat peraturan dan tadi peluang untuk pendapatan hasil di daerah gitu ya. Dari sisi lain ini undang-undang penyiaran kita Bu Ajeng ya sudah Kadaluarsa. Iya sudah hampir setengah abad, 23 tahun ya. Revisi setengah Sangat-sangat ketinggalan gitu ya. Dan sampai sekarang belum juga rampung pembahasannya begitu ya. Padahal persoalan-persoalan penyiaran digital, penyiaran multimedia ini setiap hari bermunculan begitu. Dan ya banyak pihak sebenarnya yang terlibat, ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan. Mungkin ini tarik ulur seperti ini yang membuat regulasinya menjadi tidak berjalan seperti yang diharapkan. Seperti misalnya peraturan tentang konten lokal itu kan sudah dari 2002 ya. 2000 yang 10 sama 60. 2012 ya. Oh iya peraturan KPI ya. Sampai sekarang belum bisa dijalankan. Gitu. Jadi tadi regulasi dan penegakan hukum. Oke, berarti di beberapa stakeholder tadi itu memang harus punya misi bersama gitu untuk mendukung semua program penyiaran yang ada di Nusa Tenggara Barat. Nah, salah satu upaya yang memang bisa diupayakan saat ini, kira-kira apa harapan untuk pemerintah sendiri? Ya, ini nanti persoalan akan banyak muncul ya, Mas ya. Artinya ini kan baru-baru dari satu sisi kita melihat, tapi dengan intrusi digital, dengan kemudahan ini. Gitu ya, semua orang sekarang bisa menjadi penyiar, bisa menjadi konten kreator gitu ya. Dan sementara ini belum ada regulasi yang secara ketat mengatur itu. Siapa yang berwenang mengatur kan belum diputuskan begitu. Itu persoalan. Tapi kalau saya sebenarnya tidak terfokus pada persoalan, Mas. Tapi ini sebenarnya potensi dan peluang. Ya, potensi penyiaran multimedia di NTB ini sangat potensial. Ya, pertama kita punya kekayaan konten yang luar biasa. Ya, kekayaan alam, kekayaan budaya, ya, adat istiadat kita begitu. Ini kan sangat menarik kalau kita explore gitu ya untuk memperkenalkan daerah ya. Misalnya beberapa konten kreator lokal kita mendapatkan penghasilan yang cukup besar dari konten-konten lokal ini, karena sekarang konten lokal justru lebih menarik perhatian dunia global gitu ya. Kemudian yang kedua, sekarang peluang yang kedua adalah tadi konvergensi media ini ya. Jadi lembaga penyiaran konvensional sekarang harus melakukan konvergensi. Konvergensi pada platformnya, ya, pada salurannya maupun konvergensi pada kontennya yang disebut dengan penyiaran multimedia tadi. Oke, digitalisasi berarti ya. Dan Kominfo selaku OPD yang diamanai untuk mengurus hal ini itu harus memberi peran yang lebih besar. Mungkin nanti Kominfo bisa berperan sebagai hub gitu ya. Terhadap begitu banyak pensiaran lokal ya, konten-konten lokal ini gitu ya. Bagaimana kemudian ini berperan untuk meningkatkan engagement ya, engagement dari para konten kreator lokal ini. Oke, berarti di dalam hal ini tuh bukan hanya fokus pada masalah yang terjadi, tapi bagaimana setiap individu memang mampu melakukan progressing yang lebih dekat dengan digitalisasi seperti itu. Ya, apalagi anak-anak muda ini kan, anak-anak kita Gen Z ini sudah sehari-hari lekat dengan digital. Nah, perlu kita berikan peluang, perlu kita berikan arahan gitu ya, dan juga peningkatan kompetensi mereka. Dan pemerintah harus hadir di situ untuk memberikan pelatihan, ya, kemudian juga pendampingan seperti itu. Oke, luar biasa. Sekarang kita kembali ke Bu Ajeng sendiri. Pemerintah daerah di NTB ini mendukung konten lokal yang sehat, produktif, dan juga mempromosikan kearifan lokal melalui media penyiaran. Baru saja nih Kota Mataram berhasil meraih penghargaan nasional sebagai daerah peduli penyiaran dari KPI. Bagaimana? Bisa ada nggak sih di daerah-daerah lain? Ibu boleh dijelaskan?
Sebenarnya semuanya masih bisa berpeluang untuk mendapatkan penghargaan seperti itu. Cuman kita melihat yang paling komitmen. Sebenarnya penilaian ini melihat komitmen. Bagaimana lembaga penyiaran radio kota ya yang mendapatkan dari Kota Mataram itu mereka komitmen dan konsisten. Itu radio paling lama itu Pak Dokter, dan mereka ya kalau dilihat dari sisi anggaran mungkin tidak terlalu besar, tetapi tadi perhatian dan komitmen konsisten terhadap siaran-siaran radio yang mereka siarkan. Yang kedua, mereka memberitakan kondisi Kota Mataram secara kontinu, dalam artian gini loh, di tengah hiruk pikuknya media sosial, Kota Mataram, radio Kota Mataram itu masih menjadi rujukan. Dalam artian kepercayaan masyarakat itu kalau belum dengar radio itu mereka pikir belum percaya dulu deh. Kan beredar tuh misalnya informasi di media sosial tentang kasus apa gitu kan. Tetapi mereka tetap mencari rujukan yang bisa dipercaya itu ke radio atau televisi. Nah, inilah yang harusnya menjadi nilai tambah Pak Dokter, lembaga-lembaga penyiaran kita. Seperti Pak Dokter tadi sampaikan harus bertransformasi, konvergensi gitu kan, mengikuti teknologi yang ada. Termasuk bagaimana lembaga-lembaga penyiaran ini memanfaatkan talenta-talenta, konten-konten kreator tadi untuk memenuhi 10 dan 60% tadi. Kalau kita bicara program misalnya kita buat program untuk memenuhi 10% itu terasa berat banget. Mahal. Terus tetapi kalau kita tadi berkolaborasi ya dengan konten-konten kreator itu mereka kan cuman bermodal HP gitu kan. Tetapi mereka bisa menyampaikan kondisi kebudayaan di suatu tempat. Contoh misalnya di saat sekarang orang ribut tentang kecimol yang nggak boleh segala macam, mereka bisa menampilkan ini loh ada kecimol yang bagus dengan SDM yang mereka punya, dengan sarana yang mereka punya, tapi untuk memenuhi 10% kalau di televisi dan 60% di radio tadi, sehingga masyarakat juga punya gambaran bahwa apa yang budaya yang diributkan selama ini tergantung juga gitu kan. Ini loh ada yang bagus dan menjadi rujukan juga kembali ke masyarakat, karena tadi lembaga penyiaran itu tetap menjadi kepercayaan di saat hiruk pikuknya informasi di media sosial. Oke, berarti beberapa stakeholder dan juga indikator lainnya itu bukan hanya sekedar menampilkan video dan juga tayangan, tapi juga di sini harus berbasis digital tadi gitu. Karena bisa kita lihat kalau potensi anak muda saat ini juga cukup cakap terhadap pembuatan konten dan juga penyebarluasan informasi gitu ya. Lalu kemudian sejauh ini melihat kenyataan di lapangan, pemerintah sudah melakukan apa untuk mendukung dan juga pembaharuan terhadap dunia penyiaran? Kalau bicara tentang perhatian pemerintah daerah, dengan keberadaan KPID saja di NTB itu merupakan pemenuhan undang-undang yang harus wajib ya dilakukan beserta dukungan anggaran, dukungan SDM, prasarana dan prasarana. Itu salah satu bentuk perhatian. Yang kedua, kembali pemerintah daerah tidak, ini kan bicara bisnis Pak Dokter, tidak bisa masuk di wilayah misalnya radio dikasih uang untuk bikin program atau apa, tidak. Tetapi bentuk perhatian pemerintah itu adalah memasukkan program-program itu di radio dan televisi. Contoh misalnya kalau Dinas Kesehatan punya sosialisasi terkait dengan stunting gitu kan, pakailah lembaga penyiaran ini sebagai media untuk menyampaikan informasi itu ke masyarakat. Karena kalau bicara digital itu bicara teknologi gitu kan. Jadi semua harus berbasis digital, termasuk data yang ada di semua perangkat daerah. Kalau bicara data berarti ada NTB 1 data, Kominfo juga yang mengelola data di sini. Itu semua harus berdigital gitu kan. Jadi naif lah, sudah tidak ada lagi orang bicara teknologi ke analog apa semua itu tidak ada. Sekarang yang ada adalah semua berbasis di digital, termasuk bagaimana konten-konten yang dibuat itu juga berbasis digital. Oke, berarti harapannya dengan kondisi saat ini pemerintah juga turut membantu dan
cukup melihat bahwa peluang di Nusa Tenggara Barat ini memang harus dibarengi dengan kerjasama yang konkret gitu, atau komitmen konkret gitu, bahwa setiap layanan masyarakat yang memang mau ditampilkan ke media sosial bisa bekerjasama dengan beberapa media atau lembaga penyiaran, seperti itu harapannya. Yang paling penting adalah hak atas informasi itu hak masyarakat. Itu amanah undang-undang. Nah sekarang sosialisasi itu kan tidak harus duduk bersama, kumpul-kumpul, kan begitu Pak Dokter. Jadi memakai lembaga penyiaran ini sebagai alat penyampai informasi sehingga sampai informasi itu ke masyarakat. Bagaimana menghadapi stunting, bagaimana kita mensosialisasikan biar masyarakat tidak bersentuhan dengan hukum, bermasalah dengan hukum terkait misalnya menarik kode apa semua itu. Jadi semua lembaga penyiaran itu bisa dipakai sebagai penyampai bukan hanya bisa, seharusnya itu sebagai bentuk kepedulian. Misalnya di dalam sosialisasi itu ada 100 juta, ya 20 jutanya buat lembaga penyiaran deh gitu kan. Ini juga menghidupkan lembaga-lembaga penyiaran. Karena apa? Sekarang orang kan susah mencari iklan untuk dapat uang. Apalagi lembaga-lembaga penyiaran publik tidak boleh dia terima uang. Jadi hanya bisa dari layanan masyarakat itu. Berarti pemerintah harusnya mulai digerakkan juga nih, mungkin perlu duduk bersama juga untuk membahas lebih lanjut bagaimana komitmen pemerintah untuk menyebarluaskan informasi-informasi atau isu-isu terjadi yang saat ini memang mencuat di media bisa dielaborasikan melalui media atau tayangan yang ada di Nusa Tenggara Barat sehingga muaranya satu gitu. Pemerintah juga mendukung untuk menghidupkan kembali dan juga memasifkan kembali tayangan yang ada di Nusa Tenggara Barat begitu ya. Dan untuk itu kita tahan sejenak, kita akan saksikan bersama tentunya tayangan atau mungkin persembahan terbaik dari Podcast Bintang. Musim penghujan hadir tanpa pesan, bawa kenangan lama telah menghilang. Saat yang indah di kau diperlukan, setiap nafasmu adalah milikku. Oh, sejenak badai datang mengoyak kedamaian, segala musnah lalu, gerimis langit pun menangis. Kekasih, andai saja kau mengerti, harusnya kita mampu lewati itu semua dan bukan menyerah untuk berpisah. Sudah terpancar dari wajah kita, setiap nafasmu adalah milikku. Sejenak badai datang mengoyak kedamaian, segala musnah lalu, gerimis langit pun menangis. Kekasih, andai saja kau mengerti, harusnya kita mampu lewati itu semua. Kekasih,
berpisah. Terima kasih. Masih bersama dengan Podcast Bintang, berinformasi terbaru dan juga cemerlang. Dan baru saja kita saksikan persembahan terbaik dari Podcast Bintang yang tentunya menyejukkan hati kita pada sore hari ini. Dan kita masih bersama dengan Pak Dokter dan juga Ibu Ajeng. Kita kembali ke Pak Dokter nih. Melihat kenyataan atau realitas yang terjadi di lapangan saat ini, regulasi apa kira-kira yang cocok untuk menumbuhkan kembali dan juga untuk sustainability mengenai siaran yang ada di NTB? Ya, sebenarnya bukan hanya regulasi ya, ada beberapa tantangan utama dalam pengembangan penyiaran multimedia ini. Yang pertama adalah tadi kualitas sumber daya manusia ya. Dan yang kedua infrastruktur dan bandwidth. Dan kalau bicara tentang bandwidth ya, tadi Bu Ajeng sudah menceritakan tentang infrastruktur. Tadi yang ketiga adalah regulasi dan yang keempat adalah attention ekonomi. Oke. Ini yang perlu diperhatikan. Misalnya terkait dengan kualitas SDM. Banyak yang ya sebenarnya meskipun terkadang ada anomali gitu ya dalam penyiaran multimedia, konten-konten ini kadang-kadang kita berpikir konten yang bagus yang menggunakan peralatan yang bagus, tapi ternyata hal-hal sederhana juga bisa menarik gitu. Tapi paling tidak jangan sampai kualitasnya mengecewakan lah. Betul. Gitu ya. Dan yang kedua tadi infrastruktur dan bandwidth, ada beberapa blank spot ya, itu perlu diperhatikan oleh pemerintah. Nah kemudian terkait regulasi ini memang ya tadi seperti saya katakan regulasi digital ini ketinggalan dibanding dengan perkembangan digitalnya sendiri. Kemudian regulasi juga banyak yang tumpang tindih gitu ya. Nah sehingga memang perlu pengaturan digital ini secara menyeluruh dari pusat sampai daerah. Dan yang ketiga tadi sebenarnya peluang ekonomi dari konten multimedia lokal ini sangat luar biasa ya. Tapi persoalannya adalah ya tadi kemampuan bersaing dengan konten dari daerah lain. Nah sehingga keempat hal ini ya mungkin Dinas Kominfotik bisa memberikan perhatian atau pemerintah daerah bisa memberikan perhatian begitu ya. Dan sebagai OPD yang diamanahi untuk mengelola ini ya perlu memerankan sebagai konten hub gitu ya. Konten hub yang ada di berbagai konten dan sebagainya dikumpulkan kemudian didistribusikan karena ini ada persoalan hak cipta dan sebagainya. Masuk seperti disampaikan Bu Ajeng tadi bagaimana menjawab tuntutan 10% konten lokal gitu yang murah tapi berkualitas. Nah jadi konten hub yang juga nanti semacam memberikan pelatihan dan pendampingan kepada lembaga penyiaran juga maupun kepada konten kreator lokal. Seperti satu contoh sederhana misalnya penyiar sekarang kan bukan hanya menyampaikan acara. Penyiar sekarang juga konten kreator gitu. Nah ini kadang-kadang perubahan visi seperti itu perlu juga berikan ruang gitu ya. Jadi sejauh ini dari pandangan Pak Dokter sendiri, Diskominfotik NTB sebagai corong atau sebagai jembatan dari perpanjangan tangan pemerintah udah melakukan apa untuk mendukung hal ini? Ya ini salah satu terobosan ini kan podcast ini ya. Podcast Bintang. Kemudian ada acara Kamisan itu ya, yang itu untuk menjawab berbagai persoalan. Ini sudah sangat bagus, sangat menarik begitu ya. Tapi tadi perlu untuk merangkul gitu ya lembaga-lembaga maupun konten-konten kreator lokal ini. Kayaknya itu yang belum dilakukan supaya ya namanya orang kadang berkreasi sesuai dengan keinginan gitu kan karena belum ada regulasi. Tapi kalau kita arahkan mereka untuk
bagaimana menampilkan konten-konten yang menguntungkan kita di daerah, saya kira sangat positif gitu. Oke, berarti harus ada dorongan dari beberapa pihak sehingga aktivitas ini tetap terus berjalan begitu ya. Boleh kita kembali ke Bu Ajeng sendiri, boleh nggak dijelaskan Ibu apa simpul komunikasi publik yang bisa dipetik dalam dunia penyiaran saat ini? Sekarang ini dunia penyiaran, lembaga penyiaran tidak baik-baik saja. Dengan peralihan dari analog ke digital. Nah ini mereka dalam artian kami di KPID juga merasakan kegalauan itu kan. Jadi peralatan mereka yang selama ini mereka pakai itu tidak bisa lagi. Terus mereka SDM-nya terkalahkan oleh konten-konten kreator. Terus orang-orang lebih banyak memperhatikan media sosial gitu. Kami di KPID, KPI Pusat seluruh Indonesia, KPI dan KPI Pusat itu berharap banyak dengan revisi undang-undang yang sekarang lagi duduk manis itu Pak, berkasnya di DPR. Yang kemarin harusnya di Agustus akan disahkan, itu janji ya Pak ya. Janji-janji manis yang sudah bertahun-tahun kita coba teman-teman di pusat melakukan lobby-lobby juga, itu belum juga tertandatangani sampai berakhirnya 2024 kemarin. Harusnya di akhir masa jabatan kami akan sahkan undang-undang itu, di mana di dalam revisi itu kewenangan itu lebih banyak diberikan kepada KPID, KPI dan KPID termasuk pengawasan terhadap media sosial. Nah kalau ini kan kita abu-abu Pak Dokter, apakah itu kerjanya Kominfo, apakah ini kerjaannya KPID kan itu. Nah bagaimana kita juga dengan pemerintah dalam hal ini Kominfotik untuk sebagai garda terdepan. Karena kami kan di fungsi pengawasan. Tetapi bagaimana masyarakat ini terpenuhi hak informasi, terus lembaga-lembaga penyiaran ini bisa mendapatkan program dan kegiatan yang dikucurkan oleh pemerintah dengan kondisi yang ada sekarang. Nah ini kan juga menjadi perhatian yang harus tidak bisa kita abaikan. Pemerintah hadir di situ melalui Kominfotik gitu kan. Nah sama dengan kasus-kasus yang terjadi sekarang ini harusnya menjadi wilayah Kominfotik Pak gitu loh. Bagaimana TV-TV kabel ini ditertibkan, bagaimana mereka bisa berizin. Tidak bisa kami juga langsung terjun bebas begitu gitu kan. Kami harus bisa bekerja sama dengan Kominfotik, terus badan perizinan, bagaimana mereka bisa secara legal melakukan pendistribusian siaran-siaran yang ada, termasuk mereka diberikan sosialisasi. Bukan hanya kepada masyarakat yang berusaha TV kabel, tetapi provider ini. Juga. Dan kami juga kemarin pakai nada tinggi Pak Dokter. Bapak masuk ke sini, excuse enggak gitu kan? Apa yang Bapak lakukan kepada pemerintah daerah? Kan Bapak langsung door to door ini menawarkan kepada masyarakat, ayo ngambil program saya ini segala macam. Tapi Bapak tidak jelaskan gitu kan? Apakah ada kontraknya? Apakah ada SPK-nya? Nah itu seperti Pak Dokter bilang, kita ini tahu regulasi tetapi tidak melaksanakan. Nah kalau dia melaksanakan usaha TV kabel dengan provider kan harusnya ada SPK Pak. Ada yang mengikat hak dan kewajiban. Nah ini kami tanyakan kepada pelakunya, apakah Bapak pegang kontrak enggak? Enggak katanya. Dan kami tanyakan kepada provider, apakah Bapak memberikan kontrak? Ya tidak, ini kan hanya kesepakatan bersama. Nah kalau ada persoalan seperti ini yang mau tanggung jawab siapa? Bapak larinya ke KPID. Fungsi kami adalah menciptakan ini kondusif. Tetapi kami tidak bisa masuk kalau sudah masuk wilayah hukum. Nah kan kasihan Pak masyarakatnya. Mereka cuma dapat 10.000, 20.000, tetapi mereka harus membayar sampai miliaran karena mendistribusikan hak cipta. Oke, berarti muatan dalam revisi undang-undang itu memastikan bahwa pengawasan itu harus satu pintu seperti itu? Bukan satu pintu, tapi diberikan kewenangan yang jelas. Terhadap tanggung kalau jawab. Kominfo Pak. Tapi kalau KPID gitu. Betul. Kan. Nah seperti yang draft revisinya di kita itu pengawasannya diberikan kepada KPID. Kalau memang diberikan ya udah tok-tok aja Pak. Iya, gitu konkretkan kan. Begitu ya. Iya. Kalau sekarang kan kami ingin melakukan masuk ke wilayah media sosial kan tidak bisa Pak gitu loh.
Karena kami tidak masuk di wilayah internet, tapi kami bisa masuk di satelit dan frekuensi. Berarti ini juga dampaknya bahaya sekali kalau misalnya tidak ada komitmen dan juga konkret antara kerjasama tadi yang disahkan di undang-undang. Banyak sekali juga Pak video-video yang beredar tapi tidak ada yang mau bertanggung jawab pada hal ini. Makanya NTB hari ini mungkin diharapkan hadir untuk menangani hal ini dan konkretkan siapa kira-kira yang bertanggung jawab atas tayangan yang tersebar di media sosial saat ini. Kalau dari pandangan Pak Dokter sendiri, apa kira-kira yang bisa diupayakan saat ini? Melihat kenyataan bahwa banyak tersebar video-video yang mungkin tidak senonoh, bahkan itu tanggung jawab siapa sih yang sebenarnya Pak? Ya kalau bicara tanggung jawab siapa ya tadi undang-undang yang menentukan siapa yang bertanggung jawab pengawasannya, dan sampai sekarang belum ditunjuk siapa yang bertanggung jawab gitu ya, karena memang taruh ulur kepentingan ya. Misalnya kalau KPID katanya nanti jadi lembaga super body gitu ya. Galak banget. Galak. Nggak bisa cari duit kita. Kemudian ada keberatan juga dari Dewan Pers ya terhadap fungsi-fungsi jurnalistik. Nggak bisa jalan. Ya seperti itu. Jadi memang pemerintah harus segera menetapkan itu. Nah kalau kita, mungkin nanti ada apa yang disebut dengan sensor mandiri ya. Kalau aturannya jelas, konten kreator atau lembaga penyiaran itu bisa menyensor sendiri mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Ini kan nggak ada aturan yang mengatur itu. Betul. Karena benar sekali Pak, kalau berbicara soal tayangan atau yang ditampilkan di media sosial cukup nyeleneh juga gitu. Artinya kan di sini juga butuh pengawasan yang jelas gitu, sehingga tayangan disuguhkan oleh masyarakat atau netizen sendiri juga bisa terakomodir dengan baik. Ini tayangan sehat atau tidak begitu ya. Kalau melihat kenyataan atau realitas di lapangan sendiri, selain tadi pemerintah harus berjibaku dan juga harus mendukung progres yang ada, bagaimana edukasi untuk masyarakatnya sendiri Pak? Oke, jadi tadi mungkin bukan hanya masalah sehat atau tidak sehat, tapi juga ada persoalan hak cipta di situ, ya. Orang mengambil konten orang lain, kemudian menayangkan ulang dengan mengganti caption dan sebagainya, itu persoalan. Nah, kembali ke pertanyaan, benar sekali, digital tidak bisa dibendung, informasi tidak bisa dibendung. Satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah mendewasakan masyarakat kita untuk menerima informasi. Dan itulah pentingnya literasi. Ya, literasi ke semua kalangan. Sementara mungkin di sekolah ada integrasi dengan kurikulum misalnya, tapi kepada ibu-ibu kita yang sekarang mendadak bertingkah gila gara-gara FB Pro misalnya gitu ya. Itu perlu diliterasi. Nah ini tadi siapa yang melakukan itu? Siapa yang bertanggung jawab? Dan ini tidak bisa sendiri ya. Dan saya berharap Kominfotik gitu ya bisa menjadi jembatan. Kita mesti berjenjang kan dari tokoh-tokoh agama, kemudian bagaimana dia menyampaikan di jamaah dan sebagainya ya. Kemudian kerjasama dengan PKK, dengan NGO gitu, dengan sekolah. Dan persoalan ini memang tidak bisa sendiri, harus dilaksanakan bersama-sama dan komprehensif, tidak setengah-setengah. Karena biasa dari tayangan itu akan menuai banyak sekali pandangan juga gitu dan juga perspektif. Artinya di sini juga tidak bisa dielakkan juga bahwa kemajuan teknologi ini juga akan memberikan dampak yang baik dan juga buruk seperti itu. Jadi sekarang balik ke Bu Ajeng, boleh dong harapan untuk masyarakat saat ini bagaimana bijaknya menggunakan media sosial? Izin Mas Rangga, Pak Dokter, seperti disampaikan Mbak tadi bahwa kami tidak mau menunggu, kami tidak mau dalam artian gini, nunggu diketok, diulur-ulur terus, dijanji-janji terus. Sedangkan kita tidak bisa membendung bagaimana tampilnya konten-konten kreator, mendadak jadi artis, mendadak jadi penyiar kayak seperti itu. Kami punya program di KPID Provinsi NTB yaitu Desa Peduli Penyiaran. Kenapa itu kami lakukan seperti disampaikan tadi, kami melakukan langkah-langkah preventif. Tidak hanya sensor mandiri, tetapi bagaimana mereka melakukan pengawasan terhadap siaran-siaran atau konten-konten siaran yang tampil. Jadi masyarakat bisa, kan kita punya panduan itu P3SPS kayak gitu. Nah, ini yang kita harus lakukan sosialisasi. Apa yang boleh ditonton, jam berapa
ditonton kayak gitu kan. Nah ini sudah kita sosialisasikan. Cuma dengan keterbatasan anggaran tadi kami belum bisa sampai ke semua desa. Jadi kami hanya pakai beberapa model desa untuk sebagai percontohan Pak Dokter. Misalnya syaratnya di desa itu harus ada televisi gitu kan. Jadi kalau ada masyarakat yang melapor jam berapa tayangan itu kan harus rigid. Jadi kita menemukan pelanggaran itu di jam berapa. Contoh saja ini, kalau di fungsi pengawasan kita, kalau ada iklan rokok tidak boleh ada orang yang merokok gitu loh. Jadi iklannya saja tapi tidak boleh dia merokok, memperlihatkan rokoknya enggak boleh, terus di jam-jam primer enggak boleh gitu kan. Sama juga dengan konten-konten dewasa itu kan harus di atas jam 10. Bagaimana bicara tentang pernikahan atau semua itu di atas jam 10 dan itu di bawahnya ada konten anak-anak, remaja itu kan semua sudah diatur. Nah inilah yang harus diketahui masyarakat sebagai rambu-rambu bagaimana membimbing menonton televisi. Nah ini juga bisa dipakai oleh mereka bagaimana mereka melihat media sosial gitu kan. Nah yang terjadi adalah dengan setengah hati atau apa mungkin sampai kapan kami tidak tahu ya kapan undang-undang ini akan disahkan. Seperti Pak Dokter bilang tadi, kita bagaimana kita mau patuh atau apa yang akan kita perbuat sebelum ada undang-undang ini kita tidak bisa ngapain gitu kan. Tetapi walaupun itu belum, fungsi-fungsi teknisnya itu ada di Kominfo. Mengambil dulu posisi itu, tapi di satu sisi kami melakukan fungsi pengawasan. Seperti Pak Dokter bilang, kita tidak bisa sendiri ini. Dan literasi itu tidak bicara hanya ke kampus, ke sekolah. Justru yang banyak tersangkut dengan proses hukum atau proses orang bilang dihujat netizen itu lebih berbahaya dampaknya. Kalau hukum mungkin orang masih bisa saya cari pasal yang ini. Tapi kalau sudah netizen yang melakukan itu bisa orang bunuh diri, bisa orang yang bayangkan dipermalukan seluruh dunia. Tapi mereka itu karena ketidaktahuan. Nah inilah yang menjadi tanggung jawab bersama. Seperti yang kita sampaikan tadi, kita tidak bisa sendiri. Pemerintah tidak bisa sendiri, KPID tidak bisa sendiri. Dan ini harus dilakukan secara komitmen, konsisten dan masif. Komitmen konsisten juga masif. Oke, sekarang closing statement deh. Kak Kras kita udah berada di penghujung acara. Closing statement dari Bu Ajeng sendiri dan nanti dilanjutkan oleh Pak Dokter. Silakan. Terima kasih banyak kepada podcast Bintang yang sudah memberikan waktu. Ini bagian daripada sosialisasi sehingga orang paham apa sih yang dilakukan oleh KPID. KPID ngapain saja. Jadi intinya tontonlah yang sehat, dengarkan yang baik, sampaikan informasi yang sehat walaupun itu hanya sepatah kata. Wow, lanjut Pak Dokter, silakan. Intrusi digital tidak bisa dibendung, informasi tidak bisa dihalangi. Oleh karena itu, maka kita perlu memperkuat regulasi, memanfaatkan potensi, dan memberikan literasi. Baik, luar biasa. Boleh dong tepuk tangan untuk kita semua hari ini. Gak kerasa kita sudah berada di penghujung acara. Kami ucapkan terima kasih kepada Dr. Agus Purbatin Hadi MSI yang merupakan pengamat komunikasi UNRAM. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan hadir bersama kita di sini. Dan juga kami ucapkan kepada Bu Ajeng Roslinda Motimori MSI, Ketua KPID Nusa Tenggara Barat. Terima kasih banyak Ibu sekali lagi. Sama-sama. Karena telah meringankan langkah hadir bersama kita semua. Dan gak kerasa kita sudah berada di penghujung acara. Semoga aktivitas kegiatan kita hari ini memberikan insight yang baru dan juga manfaat untuk kita semua. Akhir kata saya Rangga Madisa mewakili seluruh kru yang bertugas. Pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.